Wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Para pemirsa, para pendengar semuanya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada sore hari ini kita bisa melanjutkan majelis taklim kita, pengajian online dari YouTube Pondok Pesantren Al Subhan. Kita akan membahas kitab Lubabul Hadis. Pada sore ini mengambil bab yang ke-10, Babul Ashir. Mari kita mulai. Ila hadis Salam wa alaihi wasallam. Saya Jalaluddin Yaumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wal mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul 'ashiru utawi bab sing kaping 10 iku fi fadilatil jum'ati, nerake ing dalem fadilahe utawa keutamaane Jumat. Wa qala dawu sapa an-nabi Gusti Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayyidul ayyami utawi bendorone pira-pira dina, gustine pira-pira dina iku yaumul jum'ati, dina Jumat. Dari beberapa hari ada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Yang menjadi sayyidul ayyam adalah hari Jumat. Wa qala dawu sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Gusti Nabi sallallahu alaihi wasallam, manutawi sapa wonge iku igtasala adus sapa man yaumul jumati ing dina Jumat, kufirat mongko kalebur nganhu saking man mau apa dunub wa khotoyahu lan pira-pira keluputane man. Ini satu amal yang fadilahnya luar biasa. Barang siapa yang hari Jumat ini dilakukan dengan karena hari Jumat tabarukan dan mutafadilan, mencari berkah, mencari fadilah, mandi besar pada hari Jumat, maka dawuhkan Nabi, kufirat anhu dzunubuhu wa khotoyahu. Kita akan dilebur dosa-dosa kita dan kesalahan-kesalahan kita. Wa qala lan dawu sapa kan Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna yaumal jumati, sak temene dina Jumat, wa lailataha lan wengine dina Jumat iku arba'atun wa isruna, ono 40 apane saatan jame. Sedina sewengi itu 24 jam. Yaktiku kan merdekaake sapa Allah fi kulli sa'atin ing dalam saben-saben sak jame minha saking mengkono-mengkono lailah situ mi'ata alfi atikin, ya kuwi 26.000 kemerdekaan, 26.000 merdekake minanar saking neraka. Hari Jumat setiap hari, setiap malamnya sing sebanyak 24 jam kalau dari sisi waktu itu. Setiap Jumat Allah saben sak jame iku merdekake kawula-kawulane
sampai mencapai situmi'ata alfi atikin 600.000 kemerdekaan sampun roko. Poro-poro hamba niku Allah dintasne sampun roko ku mencapai 600.000 subhanallah. Tu fadilai yaumul Jum'ah utawa malam hari dan malam Jumat. Wa qala dawu sallallahu alaihi wasallam Gusti Nabi sallallahu alaihi wasallam man utawi sapa wonge iku tarokan ninggal sapa man al Jum'ata ing jamaah Jumat min ghairi udhrin alih saking tanpa ane ing udzur fal yatasaddaq maka becik sedekah sapa man bidinarin kelawan sak dinar. Fa ilam yajid mongko lamun ora nemu sapa wong ing dinar mau fanisfi dinarin maka becik sedekah separuh dinar atau setengah dinar. Saking mulianya hari Jumat, fadilahnya hari Jumat, maka ketika ada seseorang yang meninggalkan sekali saja Jumatan dengan tanpa alasan min ghairi udhrin, maka dawuh Nabi fal yatasaddaq bi dinarin, maka lebih baik sedekahlah dengan satu dinar. Kalau tidak memiliki satu dinar ya fanisfi dinarin, separuh dinar. Nah ini bagi orang yang menyikapi ibadah sholat Jumat, kalau memang benar-benar tidak ada ngudur, jangan sampai kita meninggalkan sholat Jumat. Karena sholat Jumat itu sama fardu bagi seorang muslim, adalah wajib, fardu ain. Bahkan kalau sampai tidak Jumatan yang alasannya tidak jelas, dia kena beban, kena tuntutan, ya, harus membayar sedekah dengan 1 dinar. Kalau tidak memiliki ya setidaknya setengah dinar. Ini kalau kita banding dengan dirupiahkan ya 1 dinar ini ya persisnya, ini saya sendiri kurang tahu persis 1 dinar itu berapa. Karena memang kalau bahasa para ulama ketika dulu, ulama-ulama ini berada di Timur Tengah, yang di sana adanya ya dinar, dirham. Kalau sekarang yang populer adalah real. Di Arab Saudi ini real. Sehingga kalau bahasa itu menggunakan ukuran real, kita bisa mengukur. Seperti sekarang 1 real ini berkisar kurang lebih 4.000 rupiah. Jadi ketika seseorang tidak Jumatan ini harus membayar makan sehari seseorang, ya setidaknya kalau di Arab sekali makan ini 20 real, ya 3 kali makan dalam sehari mengeluarkan 60 real setidaknya itu. Kalau dirupiahkan ya tinggal mengalikan kali 4.000. Wa qala dawu sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam man utawi sapa wonge iku taroka ninggal sapa man salasa Jumain ing 3 pira-pira Jumatan tahawunan krono gegampang biha lawan salasa Jumain toba amko ngecap sapa Allahu Gusti Allah ngala qalbihi ing atase atine wong mau. Ini dawuh Nabi
kalau sampai ada seseorang yang meninggalkan Jumat mencapai thalatha Juma'in, 3 Jumatan, yang meninggalnya ini tahamunan atas dasar menganggap mudah, bahasa Jawa ini nyepelek nih, yang ngenteng nih. Nah, dengan meninggalkan Jumatan 3 waktu, maka akan dicap hatinya oleh Allah Ta'ala. Dicap, ya, berarti dicap, cap yang jelek. Mungkin dicap mestinya harus bersih, menjadi hitam. Itulah makanya jangan sampai menyikapi Jumatan ini dianggap sepele. Wa qala dawu sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapa wonge taroka kang ninggal sapa man salat Jumu'atin ing telu pira-pira Jumat min ghairi udhrin, hale tanpa enek ngudur, tanpa enek alasan, kutiba mongko den tulis sapa man minal munafikin, setengah saking pira-pira golongane wong munafik. Nah, ini di hadis yang lain hampir sama dengan yang di atas, sama-sama dawuh Nabi, sapa sing ninggalke Jumatan sampai 3 kali, salat Jumu'atin, tidak Jumatan sampai 3 kali, min ghairi udhrin, hale ninggalne dengan tanpa alasan, maka kutiba, dicatat oleh Allah, digolongkan menjadi minal munafikin, orang-orang munafik. Nah, seperti saat ini yang perlu kita cermati di mana-mana karena terjadinya wabah COVID-19 ini, ulama mengkaji dengan pemerintah sehingga dalam rangka antisipasi menularnya wabah COVID-19 ini, maka sampai Majelis Ulama mengeluarkan fatwa untuk meninggalkan kerumunan, di antaranya sampai sholat Jumat juga tidak diperbolehkan karena memang mewabahnya yang sangat-sangat cepat, menjalarnya yang sangat sulit untuk dideteksi. Nah, ini termasuk mudzur, karena ada mudzur. Ternyata memang banyak ditemukan, ternyata dengan terjadinya kerumunan-kerumunan di satu tempat atau juga mungkin di masjid, nah, sehingga dengan kerumunan itu mudah wabah COVID atau corona ini menjalar kepada orang lain, sehingga yang semula tidak terpapar menjadi terpapar, menjadi terjangkit. Setelah dicek ternyata yang semula sehat menjadi positif, tertular dengan corona ini. Nah, itu namanya mudzur. Oleh karena itu kalau mudzur ya boleh saja sampai berapa Jumatan pun, karena mudzur tidak hanya dibatasi 3. Kalau tanpa mudzur, misalkan orang yang sibuk menyelesaikan pekerjaan, wah ketika Jumatan nggak selesai, lebih baik menyelesaikan pekerjaan, ngelembur, menyelesaikan pekerjaan apa pekerjaan pertanian, apa pekerjaan pertukangan kayu, apa mungkin bengkel atau jahit dan sebagainya, sehingga tidak Jumatan sampai 3 kali, maka kutiba minan munafikin, dicatat oleh Allah itu orang yang munafik, termasuk orang yang munafik. Maka perlu diketahui oleh para pemirsa semuanya, dengan situasi beberapa waktu yang lalu, kalau ada edaran dari Majelis Ulama Indonesia, dari pusat, dari ulama-ulama yang lain tentang menyikapi Jumatan, ya, jadi memang ketika memang komplek daerah itu tingkat wabahnya sangat menjalar atau bisa dikategorikan zona merah, nah, ini kita harus menghindari. Ya, di Qaidah sudah disampaikan, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih.
Jadi menghindari hal yang mafsadah yang bisa merusak ini diutamakan daripada melakukan hal yang maslahah, yang baik. Jumatan sebetulnya baik, tapi ketika Jumatan ternyata satu dengan yang lainnya banyak yang sudah terjangkit positif, sehingga orang yang ikut datang semula sehat hanya berkerumun. Ini virus ini sangat halus sekali menularnya, sehingga mungkin tidak sadar dia salaman, mungkin bercakap-cakap, bisa tertular. Maka sampai tingkat ulama sedemikian rupa mengantisipasi untuk agar jamaah, agar kita manusia ini dalam rangka menghindari, termasuk programnya pemerintah ada penjarangan, ya, menghindari kerumunan, sampai diadakan lockdown, dirumahkan dan seterusnya. Nah, ini agar menghindari kerumunan-kerumunan itu. Wa qala dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapa wonge iku mati soman yaumul jum'ati ana ing dina Jumat aw lailataha utawa wongine Jumat rufi'a mongko den ilangi nganhu sange wong mau apa ngabal kubri siksane kubur. Ini keuntungan kabegjan bagi seseorang yang ketika meninggalnya pada hari Jumat ataupun malam Jumat, dawuh Gusti Rasul, dia akan dihindarkan dari siksa kubur, azab kubur, siksa kubur. Wa qala dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapa wonge iku kala ngucap sapa man ya mal Jumati ing dinane Jumat li sahibihi maring kancane man ngomong wal imamu alaihi utawi imam iku yaktubu pinujune khutbah sapa imam ansid mongko menawa sira au takallama utawa ngomong utawa ngobrol sapa wong au ngabasa utawa lancang sapa wong au asyara utawa awe isyarat so wong biya dikelawan tangane wong au birasi utawa kelawan sirahe wong fakot lawo teman-teman dosa sapa wong waman lan utawi sapa wonge lawo iku dosa sapa wong mau wala Jum'ata mongko ora ana Jumat iku lahu keduwe wong. Dawuh Kanjeng Nabi sapa sing ana ing dina Jumat mangkola ngomong dina Jumat li sahibi maring kancane wal imamu yaktubu sedang imame lagi khutbah ini khutbah ya wasiat-wasiat antara lain ansid untuk berdiam. Ya. Kalau isi terjadi sing bakal lama isi klesak-klesik ngobrol jagungan dengan temannya, dengan sahabatnya, tahu ngabasa atau mungkin ya dengan sikap yang berlebihan atau dengan isyarat pakai tangan, menggerakkan tangan dengan kepalanya, maka itulah perbuatan-perbuatan fakot laku yang perbuatan dosa. Jadi ketika kita sudah datang ke masjid setelah masuk kemudian sholat tahiyatul masjid, kemudian ternyata khutbah sudah mulai naik untuk menyampaikan tausiahnya, kita yang sebagai jamaah wajib mendengarkan, tidak boleh berbicara sendiri, ngobrol, guyon dan sebagainya. Ketika kita melakukan hal semacam itu,
yang ngobrol, yang berbicara, yang bergerak macam-macam, dikatakan fakot lago, itu betul-betul perbuatan yang berdosa. Waman lago fala jum'atalah, maka orang yang berdosa itu ketika Nabi dianggap tidak melakukan jum'atan. Artinya jum'atan kita akan mubahir, tidak punya fadilah, tidak punya nilai pahala. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian kepada kita semua, lebih-lebih kepada para santri-santri yang masih kecil itu kadang-kadang tidak tahu fadilah Jumat, atau memang belum tahu, atau sudah tahu tapi memang sukanya guyonan, berkidisan. Saat khotib menanyakan khutbahnya, jangan sampai kita sekata pun mengeluarkan kalimat-kalimat. Wa qala lahu sallallahu alaihi wasallam, gustikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Wuslu yaumil Jum'ati, wuslu yaumil Jum'ati utawi adus ana dina Jumat iku wajib dihukumi wajib ala kulli muhtalimin ing atase saben-saben wong kang balik. Muhtalimin bisa diartikan balik. Di yang lain muhtalimin dari kata ihtalama, nah ini bermimpi atau orang yang mengeluarkan mani. Nah, makanya ketika di hari Jumat diwajibkan mandi bagi muhtalim. Di samping itu di keterangan yang lain, kalau Jumat itu disunahkan untuk mandi besar. Maka tradisikan, biasakan setiap Jumat ini kita melakukan huslu yaumil Jum'ah, mandi hari Jumat ya dengan mandi besar, mencari fadilah barokahnya yaumul Jum'ah, karena sayyidul ayyam, hari yang sangat-sangat istimewa dan sangat mulia. Wa qala lan dawu sabukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapa wonge iku adroka ngarepake utawa menangi sapa man al Jum'ata ing Jumat, kalau mongko iku tetep keduwe man utawa wong ngindallahi mungge Allah ajru mi'ati syahidin utawi ganjarane 100 wong mati syahid. Subhanallah, hadis yang terakhir ini diingatkan, siapa orang yang menghadiri Jumat, melakukan Jumatan, maka bagi orang itu di hadapan Allah diberikan pahala 100 orang mati syahid. Ini luar biasa. Oleh karena itu kepada kaum muslimin muslimat secara umum, wabil khusus para santri, jangan sampai menganggap sepele, menganggap sembrono terhadap ibadah pada hari Jumat. Kita usahakan Jumat ini hari yang istimewa, hari yang sayyidul ayyam, pendorone hari dari sekian hari, ya hari Jumat. Oleh karena itu, kalau masih bisa diatur, dimungkinkan kita yang punya aktivitas, mungkin bepergian, ya, Jumat itu untuk pray, tidak pergi, menghormati karena fadilahnya Jumat. Atau bahkan ada orang yang karena fadilah barokahnya Jumat kurang melakukan sedekah di hari Jumat. Orang yang istilahnya pray, tidak kerja karena menghormati Jumat, dia lebih baik kerja untuk di rumah tangganya, tidak berusaha, tidak jualan, mungkin tidak melakukan aktivitas yang mungkin mengganggu Jumat, dia lebih mengutamakan untuk Jumatannya. Nah, yang jelas itu. Nah, maka ketika kita Jumat ini punya niat, punya rencana untuk menghadiri Jumatan, melakukan ibadah pada hari Jumat,
Maka dawuhkan Nabi, falahu indallahi ajru mi'ati syahidin. Dia akan mendapatkan pahalanya 100 orang mati syahid. Nah, mudah-mudahan kita semua bisa istiqomah selalu melakukan ibadah pada hari Jumat dengan apapun yang terjadi, apapun yang repot, tapi kita tetap bisa istiqomah untuk melaksanakan sholat Jumat. Mudah-mudahan demikian materi pada sore hari ini. Mudah-mudahan ada guna manfaat bagi kita semua dan kita menjadi hamba-hamba Allah yang semakin hari semakin tambah kuat iman Islamnya, tambah sempurna takwanya, menjadi ahli ibadah, tekun, memanfaatkan fadilah-fadilah di hari Jumat, dan mudah-mudahan hidup kita hidup yang diridhoi oleh Allah dan berakhir yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.